Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Pacitan, sarana edukasi informasi dan sosialisasi pemilu serta pemilihan khususnya di Kabupaten Pacitan. Nah, kali ini kita sudah memasuki di episode ketiga dan seperti biasa kita akan ngobrol seputar kepemiluan dan demokrasi. Nah, di episode ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin belum banyak diketahui oleh publik, tapi sebenarnya sangat penting di proses demokrasi kita, yaitu tentang pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Nah, sudah hadir bersama kita anggota KPU Kabupaten Pacitan, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak Agus Susanto. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Siap, Pacitan. selamat datang juga. Ya. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Reza, mudah-mudahan Mbak Reza dan teman pemilih dimanapun Anda berada senantiasa sehat Amin. dan dimudahkan dalam segala hal. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir di podcast ini. Kalau begitu kita langsung saja ya Pak, kita ngobrol supaya teman pemilih bisa lebih paham bagaimana proses pemutakhiran partai politik ini berjalan gitu. Pak Agus mungkin bisa dijelaskan kepada teman pemilih apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu. Ya, terima kasih Mbak Reza dan teman pemilih dimanapun Anda berada, bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan proses pembaharuan atau pemeliharaan atau update, ya, update tentang data partai politik yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi tidak hanya pada waktu tahapan pemilu saja. Jadi mungkin masyarakat ini banyak yang awam pemutakhiran data partai politik. Biasanya kan pemilih ya. Pemutakhiran data pemilih. Nah ini ya mungkin agak tabu ya, maka dari itu sudah tepat sekali kalau saat ini kita bahas kupas semuanya Pak. Jadi Pak, kegiatan ini merupakan langkah KPU untuk memastikan data partai politik itu akurat dan siap digunakan nanti ke pemilu selanjutnya. Gitu ya Pak, intinya dari pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu. Iya. Jadi untuk kegiatan ini memang kegiatan pemutakhiran yang berkelanjutan tentunya daripada proses pemilu kemarin. Jadi ada tidak semua partai politik ini dapat ikut kontestasi di 2024 kemarin, pemilu 2024. Maka saat ini untuk data partai politik harus diupdate. Ya. Tentunya dalam update itu ada regulasi-regulasi tertentu yang mengatur. Ya. Kalau bicara langsung soal regulasi itu dasar hukum apa Pak yang mengatur kegiatan ini? Jadi berangkat dari yang pertama regulasi PKPU nomor 4 tahun 2022 sebagaimana sudah dirubah dalam PKPU 11 tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik dalam pemilihan umum tahun 2024. Serta diatur dalam keputusan KPU nomor 1365 sebagaimana dirubah dalam keputusan KPU 658 tentang pedoman teknis pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik. Berarti memang landasannya hukumnya itu kuat ya Pak, ada PKPU, ada juga keputusannya untuk pedoman teknisnya. Nah, kalau boleh tahu tujuan utama sendiri Pak dari pemutakhiran data partai politik itu? Iya, jadi ada beberapa tujuan utama untuk pemutakhiran data partai politik ini. Yang pertama untuk transparansi kepada publik, terus bahwa KPU partai politik ini mengelola secara terbuka, terus melayani partai politik dalam
mengupdate atau memutakhirkan data partai politik, terus memberi pelayanan juga kepada masyarakat yang mana nama-namanya ini dicatut, ya, bukan dicatut ya, masuk dalam partai politik, tapi tidak merasa sebagai anggota partai politik. Ya. Serta di sana juga ada aduan masyarakat, tanggapan tanggapan masyarakat begitu. Selanjutnya Pak Agus, bisa dijelaskan mekanisme atau proses pemutakhiran data partai politik itu masih manual atau sudah berbasis sistem digital kayak Sipol tadi Pak yang dijelaskan? Iya, jadi untuk pemutakhiran data partai politik perlu diketahui Mbak Riza dan teman pemilih dimanapun Anda berada, ini untuk pemutakhiran ini semua sudah berbasis sistem, namanya sistem informasi partai politik seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Jadi teman-teman mengenalnya Sipol ya. Partai politik ini diberi kesempatan semesteran. Diberi kesempatan untuk mengupdate semesteran. Saat ini kita memasuki semester kedua. Jadi semester pertama ini bulan Januari, periodenya sampai dengan bulan Juni. Di semester yang kedua itu bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, nanti KPU sesuai dengan tingkatannya H-3 sebelum tutup semester ini maka akan menutup dan mengupdate yang mana itu nanti kondisi data terakhir akan dituangkan dalam berita acara KPU dan diunggah di dalam diunggah kembali Sipol. Pak. Sehingga kondisi terakhir saat ini data partai politik ini adalah semester pertama dan semester keduanya ini proses pemutakhiran sampai dengan bulan Desember. Jadi seluruh tahapan itu semua dari verifikasi pemutakhiran itu semua di Sipol ya terpusat? Ya, semua terpusat di Sipol dan masyarakat dapat mengakses kecuali memang data yang dikecualikan sesuai dengan regulasi. Gitu. Baik Pak, lalu data apa saja yang dimutakhirkan dalam proses ini? Jadi untuk data-data yang dimutakhirkan ini ada beberapa meliputi terkait dengan pergantian perubahan kepengurusan, terus keterwakilan perempuan, keanggotaan dan domisili kantor. Jadi memang tidak semua partai politik ini kepengurusannya terus kota perempuannya, terus alamat kantornya serta keanggotaannya ini tetap. Jadi fluktuatif memang. Bergerak. Maka tujuannya untuk menampung itu. Lalu kendala Pak sama peran KPU itu terkait pemutakhiran partai politik ini? Ya, saya kira kendala ada ya, tapi tidak mengganggu proses. Jadi proses juga berjalan dengan baik karena di setiap kendala kawan-kawan partai politik, khususnya kawan-kawan partai politik yang berada di Pacitan dan kawan-kawan pemilih ini kooperatif dalam menyambut pemutakhiran partai politik berkelanjutan ini. Sehingga ketika ada masalah dan kendala-kendala dari partai politiknya maupun pemilihnya ini bisa mendatangi helpdesk kami baik secara datang maupun melalui call center. Sehingga bisa diselesaikan dengan baik dan untuk prosesnya bisa berjalan dengan Iya, memudahkan KPU, peserta pemilu juga pemilih ya Pak. Betul sekali. Ini berkat sinergi yang baik, baik dari partai politik maupun pemilih yang ada di Pacitan. Iya. Kalau ini Pak, dari sisi transparansi berarti apakah data partai politik ini diakses, masyarakatmu bisa diakses gitu ya Pak? Oh, sangat bisa tentunya. Jadi masyarakat umum bisa membuka info pemilu. Terkait informasi partai politik. Jadi memang ada beberapa informasi yang dikecualikan yang tidak ditayangkan. Jadi suatu misal partai kelapa misalkan gitu.
Di Partai Kelapa ini ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, Iya, bendaharanya, terus alamat kantornya mana, ini semua ada. Tapi untuk keanggotaan ini karena di situ ada identitas pribadi, maka hanya yang bersangkutan yang bisa ngecek ya. Tentunya dengan KPU bisa. Jadi yang bersangkutan bisa ngecek apakah teman pemilih ini masuk dalam anggota partai politik atau tidak masuk dalam anggota partai politik, bisa dicek NIK di info pemilu. Masuk di partai apa, di sana ada. Nah Pak, ini kita sudah banyak dari mekanisme, dari pengertian dan tujuannya. Mungkin terakhir Pak, ini harapan Bapak ini khususnya kan dengan partai politik ke depan terkait kegiatan pemutakhiran agar berjalan lancar atau gimana? Iya. Untuk kawan-kawan partai politik dan teman-teman pemilih, KPU Pacitan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kawan-kawan Bawaslu juga tentunya, karena sudah bersinergi dengan baik dalam upaya mendapatkan data yang paling mutakhir. Dengan sinergi yang baik ini, data partai politik ini benar-benar mutakhir dan benar. Mutakhir dan benar. Akurat ya. Akurat ya, karena yang kita cari ini adalah akurat. Apabila belum ada akurat, maka masih perlu ada komunikasi lanjut sampai dengan akurat. Intinya terima kasih. Ya. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini bisa berlanjut sampai terus ke pemilu nanti selanjutnya Pak. Sampai ke proses demokrasi yang akan datang. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Agus atas penjelasan yang sangat lengkap dan sangat mudah dipahami oleh teman pemilih. Dan tadi saya sedikit mencatat, bisa kita simpulkan bahwa pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu adalah langkah penting untuk menjaga akurasi, transparansi, dan integritas data partai politik di Indonesia dan khususnya sekarang itu di Kabupaten Pacitan. Nah, melalui sistem sipol, KPU terus berupaya ya Pak meningkatkan pelayanan dan memastikan semua proses dari partai politik dan KPU-nya berjalan efisien, terbuka, dan profesional. Itu yang saya tangkap tadi dari obrolan dengan Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pacitan. Nah, sebelum kita akhiri Pak Agus, ada pesan khususnya untuk teman pemilih di Kabupaten Pacitan nih. Ya, jadi teman-teman pemilih dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama memanfaatkan fasilitas sistem informasi partai politik yang ada ini untuk sama-sama mengupdate data-data yang ada dalam sistem informasi partai politik, sehingga pemilih juga punya hak di sana. Punya hak untuk memberi masukan-masukan apabila data tersebut belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Silahkan, KPU siap melayani teman-teman pemilih maupun partai politik. Saya kira itu Mbak Reza. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktu dan informasinya kepada teman pemilih yang tadinya awam ya, karena pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu apa, akhirnya setelah kita bahas dari proses dan sampai dengan pesan-pesannya untuk partai politik dan teman pemilih sangat banyak. Dan untuk teman pemilih jangan lupa terus ikuti konten dan informasi seputar kepemiluan melalui kanal resmi KPU Kabupaten Pacitan yaitu di YouTube, Instagram, Facebook, X, dan TikTok. Sampai jumpa di episode podcast KPU Kabupaten Pacitan selanjutnya. Saya Reza pamit undur diri bersama Bapak Agus Susanto. KPU melayani Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Salam sehat.